akan menjelaskan mengenai fenomena IOD dan ENSO dan dampaknya terhadap Indonesia, yang dimana dosen pengampunya adalah Miss Nabila Afifa Azuga, SPI MSI. Jadi dalam 1 tahun Indonesia itu pernah terasa kering sekali sampai banyak terjadi kebakaran hutan. Tapi di tahun lain hujan deras tidak berhenti dan banjir terjadi di mana-mana. Nah, fenomena seperti ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh dua pengatur besar iklim di lautan, yaitu ENSO di Samudra Pasifik dan IOD di Samudra Hindia, yang mengatur seberapa banyak hujan yang datang ke Indonesia lewat perubahan suhu permukaan laut dan pola angin. Nah, Indonesia sendiri berada di daerah tropis dan diapit oleh dua samudra besar, sehingga ketika suhu laut di sekitar Pasifik dan Hindia berubah cukup besar dan berlangsung lama, lokasi terbentuknya awan dan hujan pun ikut bergeser dan akhirnya mengubah pola musim hujan dan kemarau dari tahun ke tahun. Lalu ENSO itu adalah singkatan dari El Nino Southern Oscillation, yang dimana fenomena naik turunnya suhu permukaan laut dan perubahan angin di Samudra Pasifik bagian tropis yang memiliki 3 fase utama, yaitu El Nino, La Nina, dan netral. Nah, bayangkan jika Samudra Pasifik seperti ember besar yang terhubung dengan Indonesia di bagian baratnya, ketika fase El Nino itu terjadi, bagian tengah hingga Samudra Timur Pasifik menjadi lebih hangat, sementara wilayah barat dekat Indonesia itu terasa lebih dingin, sehingga awan dan hujan lebih banyak terbentuk di tengah sampai ke timur Pasifik di Indonesia menjadi lebih kering. Musim kemarau memanjang, curah hujan turun, dan risiko kekeringan serta kebakaran hutan meningkat, terutama di wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Nah, sebaliknya, saat La Nina, air laut di bagian barat Pasifik dan perairan sekitar Indonesia itu terasa menjadi lebih hangat, penguapannya meningkat, dan lebih banyak awan hujan terbentuk di sekitar kepulauan Indonesia, yang dimana akibatnya musim hujan cenderung lebih basah dan kadang lebih panjang, dengan peningkatan kejadian hujan lebat, banjir, dan tanah longsor di berbagai daerah. Selain ENSO di Pasifik, ada juga IOD atau yang disebut Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia, yang dapat dibayangkan sebagai timbangan suhu laut antara bagian barat Samudra Hindia dekat Afrika dan bagian timur dekat Indonesia dan Australia. Nah, IOD ini memiliki 2 fase, yaitu positif dan negatif. Pada IOD positif, itu sisi barat Samudra Hindia menjadi lebih hangat dan sisi timur dekat Indonesia menjadi lebih dingin, sehingga uap air dan awan hujan cenderung tertarik ke barat dan wilayah Indonesia mengalami pengurangan curah hujan serta kecenderungan lebih kering yang dapat memperparah kekeringan dan mengganggu sektor pertanian maupun ketersediaan air. Lalu, sedangkan pada IOD yang negatif, sisi timur dekat Indonesia menjadi lebih hangat, uap airnya lebih banyak terkumpul di sekitar Indonesia, dan peluang hujan meningkat, serta curah hujan di sejumlah wilayah bisa berada di atas normal, dengan konsekuensi meningkatnya risiko banjir dan longsor, meskipun pada beberapa kasus ketersediaan air untuk pertanian justru terbantu. Yang membuat situasi bisa menjadi sangat ekstrim itu adalah ketika fase ENSO dan IOD itu saling menguatkan. Misalnya ketika El Nino dan IOD positif terjadi bersamaan, keduanya sama-sama mengurangi suplai uap air ke Indonesia dan membuat musim kemarau itu jauh lebih kering dan panjang dibanding tahun-tahun biasa, sehingga kekeringan, krisis air, dan kebakaran hutan berpotensi meningkat tajam. Lalu sedangkan kombinasi La Nina dengan IOD negatif itu cenderung membuat curah hujan jauh di atas normal, musim hujan lebih basah dan lebih lama, dan risiko banjir besar serta tanah longsor meningkat di banyak wilayah. Nah, dampak perubahan pola hujan akibat ENSO dan IOD terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari petani yang harus menyesuaikan waktu tanam dan jenis komoditas dengan kondisi musim, pengelola waduk dan jaringan irigasi yang perlu mengatur cadangan air saat tahun-tahun kering atau melepaskan air secara hati-hati saat tahun-tahun basah, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.